Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, NIM 203010202012. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bab yang kedua, yaitu paradigma, pendekatan, teori, dan metode. Langsung saja akan saya sampaikan untuk materi yang kedua. A. Pengertian paradigma dan pendekatan. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Latin. Paradigma berarti contoh, model, atau pola. Secara luas, paradigma didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan mendasar, pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan manusia yang disepakati bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. Sedangkan menurut Kierkegaard, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, mengapa setiap ilmuwan terjadi perbedaan cara pandang? Menurut Kierkegaard, ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama, karena pandangan filsafat yang mendasari pemikiran ilmuwan tentang apa yang seharusnya menjadi substansi dari cabang ilmu pengetahuan yang dipelajarinya berbeda. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari pandangan filsafat yang berbeda. Ketiga, metode yang digunakan untuk memahami substansi ilmu itu juga berbeda di antara komunitas ilmuwan itu. Istilah lain yang sering ditumpang tindihkan dengan istilah paradigma adalah pendekatan. Pendekatan identik dengan perspektif, kerangka konseptual, atau strategi intelektual. Berikut ini ada beberapa pengertian yang digunakan para ilmuwan sastra untuk menjelaskan istilah pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan merupakan alat untuk menangkap realita atau fenomena sebelum dilakukan kegiatan analisis atas sebuah karya. 2. Pendekatan ada kalanya disamakan dengan metode. Ketiga, Deddy Mulyana mengatakan istilah lain yang identik dengan pendekatan adalah perspektif, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, strategi intelektual, paradigma, dan teknik interpretasi. B. Latar belakang pemilihan pendekatan sastra. Mengapa pendekatan sangat penting dalam melakukan penelitian sastra? Pertanyaan itu menjadi dasar pemikiran digunakannya suatu pendekatan dalam setiap penelitian. Pentingnya pendekatan dalam suatu penelitian merupakan suatu keniscayaan. Hal itu terjawab dalam bab sebelumnya. Lantas, bagaimana karya sastra memandang realitas? Kalau karya sastra juga memiliki peranan dalam membangun masa depan, tentunya ia memiliki cara untuk menjadikan realitas menjadi sumber penciptaannya. Hudayat mengatakan, terdapat 3 hal yang mempengaruhi perbedaan paradigma seorang ilmuwan, yaitu 1. Unsur dalam diri sendiri. 2. Unsur luar berupa lingkungan fisik. Dan 3. Unsur luar berupa penjelajahan metodologi dan teori. Ketiga faktor itulah yang membentuk visi seorang ilmuwan, sekaligus menjadi dasar yang penting dalam pemilihan pendekatan dalam penelitian sastra. Kaitan antara pengalaman paradigmatis dan hakikat karya sastra pada akhirnya menjadi problematika yang resiprokal. 1. Pengalaman paradigmatis ilmuwan membangun dan menjelaskan hakikat karya sastra sebagai objek penelitian. 2. Sebaliknya, hakikat karya sastra membentuk pengalaman paradigmatis yang sekaligus membangun visi dan cara pandangnya. C. Berbagai pendekatan sastra. Di sini saya ambil 3 contoh penguraian pendekatan. Yang pertama, pendekatan ekspresif. Menurut Abram, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Kedua, pendekatan mimetik. Menurut Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan itu, ada manusia dan semua manusia yang ada di dunia ini adalah tiruan dari manusia yang berada di dunia tersebut. 3. Pendekatan pragmatik. Menurut Abram, memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Yang keempat, ada pendekatan objektif. Yang kelima, pendekatan marxis. Yang keenam, pendekatan fungsionalis. Yang ketujuh, pendekatan sosiologis. Yang kedelapan, pendekatan psikologis. Dan yang kesembilan, pendekatan poststrukturalis. D. Teori dan metode penelitian sastra. Secara genesis, terdapat 2 macam teori yang dipakai dalam suatu penelitian, yaitu teori formal dan teori substantif. Teori formal adalah teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan dan menerapkannya. Sedangkan teori substantif adalah teori yang ditemukan peneliti sendiri melalui substantif data. Berikut adalah beberapa kelompok metode sebagai berikut. 1. Metode hermeneutik. Kedua, metode formal atau struktural. Ketiga, metode dialektik. Keempat,
Metode deskripsi kelima. Metode heuristik keenam. Metode komparatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama bagi proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang baik dan tepat akan menjalin kesuksesan analisis data. Etika suara mengemukakan data tidak datang begitu saja. Data berasal dari fakta atau fenomena. Fakta dan fenomena kalau asal dibaca tidak akan menjadi data yang akurat. Karena itu, pengumpulan data menjadi syarat utama penelitian. Data yang berserakan sering mentah jika tanpa sentuhan teknik pengumpulan yang canggih. Beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum pengumpulan data dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Peneliti sastra harus mempertimbangkan bahwa penelitian yang hendak dilakukan masuk dalam wilayah penelitian, lapangan atau kepustakaan. 2. Peneliti memahami secara gamblang tentang fokus penelitiannya. 3. Peneliti memahami teknik-teknik pengumpulan data yang selama ini ada. 4. Peneliti memahami hakikat karya sastra sebagai objek penelitiannya sekaligus memahami karakteristik data yang ada dalam karya sastra. Cukup sekian untuk materi bab 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.